jadi kegiatan dan untuk kegiatan otak serta otot diperlakukan energi. Energi diperoleh melalui proses oksidasi atau pembakaran zat makanan yang masuk tubuh berupa makanan. Kegiatan manusia lainnya dalam memproduksi barang, transportasi, dan lainnya juga memerlukan energi yang diperoleh dari bahan sumber energi atau sering disebut sumber daya alam. Ada beberapa jenis-jenis energi. Pertama, energi kinetik, energi yang berkaitan dengan gerakan suatu objek. Contohnya adalah energi gerak kendaraan atau energi gerak partikel dalam gas. Yang kedua, energi potensial, energi yang berkaitan dengan posisi atau keadaan suatu objek. Contohnya adalah energi potensial aktivitas saat objek berada di ketinggian tertentu. Yang ketiga, energi panas termal, terkait dengan gerakan partikel di dalam suatu objek. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin tinggi energi termalnya. Yang selanjutnya, energi kimia, terkaitan dengan ikatan kimia atau molekul. Contohnya adalah energi yang dilepas saat reaksi kimia. Selanjutnya, energi listrik, terkait dengan aliran muatan listrik, itu terjadi dalam rangkaian listrik. Terakhir, energi nuklir, terkait dengan reaksi nuklir di dalam inti atom. Perubahan energi, beberapa perubahan energi dan contohnya. Pertama, energi kimia menjadi energi gerak, makanan yang kita konsumsi membuat kita bernegeri sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Yang kedua, energi gerak menjadi energi panas, roda yang saling mengesahkan menghasilkan energi panas dan menghidupkan mesin. Energi kimia menjadi energi cahaya lilin yang dibakar. Yang terakhir, energi cahaya menjadi energi kimia, proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang berinteraksi bagi pertumbuhan. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanis yang merapat melalui suatu medium seperti udara, air, atau bahan padat dan dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi disebabkan oleh getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Secara umum, bunyi adalah sebuah getaran yang ada di udara. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Semakin kuat getaran sebuah benda, maka akan semakin besar bunyi yang dihasilkan. Semakin dekat jarak dengan sumber bunyi, maka bunyi yang didengar akan semakin besar. Sifat bunyi. Sifat bunyi ada beberapa. Pertama, bunyi mampu merapat melalui zat cair, gas, dan padat. Getaran bunyi akan merapat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang bisa merapat akan disebut dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut dapat merapat melalui zat padat, gas, dan juga cair. Bunyi tidak bisa didengar saat berada dalam ruangan hampa. Hal itu karena tak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium. Kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat diserap, contohnya dapat kita lihat pada studio musik atau tempat dengan penyedap suara. Semakin banyak pengedap suara yang digunakan pada sebuah ruangan, maka bunyi akan keluar akan semakin kecil. Tak hanya diserap, bunyi juga dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruang yang minim kedap suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang berikutnya adalah dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir menggelar di malam hari akan lebih keras. Hal ini dikarenakan udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu, suara petir di siang hari pasti akan lebih pelan. Hal itu disebabkan karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya lebih tinggi atau panas. Manfaat bunyi. Energi atau gelombang bunyi tidak hanya bisa didengar tetapi juga memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, digunakan untuk cek kesehatan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Yang kedua, pengujian ultrasonik pada bidang industri dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selanjutnya, terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Selanjutnya, pembersih ultrasonik pada mesin pencuci piring. Terakhir, penggunaan sonar untuk mengukur keadaan dalam laut. Oke, sekarang kita masuk di
aktivitas manusia seperti produksi, transportasi, dan aktivitas lainnya. Ini dihasilkan melalui proses oksida pembakaran makanan yang merupakan sumber